Di sebuah perumahan elit bernama Bukit Anggrek Residence, hiduplah Siska dan Ardi. Siska adalah desainer grafis dengan karir cemerlang, namun justru hal itu yang membuatnya kewalahan. Setiap hari, ia pulang ke rumah dengan mata lelah, menatap layar laptop, hanya untuk disambut tumpukan piring kotor dan cucian yang tak pernah habis. Ardi, suaminya, bekerja di perusahaan logistik ternama. Ia tipe pria baik hati, tapi seringkali tak peka. Alih-alih membantu, ia justru mengeluh, "Kok rumah selalu berantakan sih?" Suatu pagi, saat Siska mengeluh kelelahan di meja makan, Ardi tiba-tiba menyodorkan secangkir kopi hangat. "Aku udah cariin pembantu kok, namanya Laras. Dia mulai kerja hari ini," katanya santai sambil memijat pundak Siska. Siska terkejut. "Kok nggak bilang-bilang? Aku kan harus interview dulu," protesnya. Ardi hanya tertawa. "Tenang, aku udah tanya tetangga. Katanya dia jujur dan rajin." Benar saja, siang itu Laras datang. Wanita 28 tahun itu tersenyum ramah, rambut diikat rapi, dan pakaiannya serba tertutup, tapi Siska langsung curiga. Tatapan Laras pada Ardi terasa berbeda. Saat Ardi memperkenalkan mereka, Laras menunduk dalam-dalam, namun Siska sempat menangkap kilatan sedih di matanya. Ada yang aneh dengan perempuan ini, batin Siska. Di hari pertama, Laras langsung akrab dengan Ardi. Ia bahkan membuatkan kopi spesial untuk Ardi setiap pagi, sesuatu yang tak pernah dilakukannya untuk Siska. "Kopi luwak favorit Pak Ardi ya?" celetuk Laras suatu kali. Siska yang mendengar langsung mengernyit. Sejak kapan Ardi minum luwak? Dia mah biasa aja kopi instan, pikirnya. Perlahan, kecurigaan Siska berubah menjadi paranoia. Ia mulai memperhatikan detail-detail kecil. Cara Laras tersenyum saat Ardi pulang kerja, suara tawa mereka dari dapur yang terdengar terlalu akrab, dan fakta bahwa Ardi tiba-tiba jadi lebih sering work from home. "Apa Ardi selingkuh lagi?" tanya Siska dalam hati. Teringat kejadian 3 tahun lalu ketika Ardi ketahuan dekat dengan rekan kantornya. Saat itu, pernikahan mereka nyaris hancur. Malam itu, Siska tak bisa tidur. Matanya terus memelototi ponsel, scrolling timeline Instagram, sambil sesekali melirik Ardi yang mendengkur pelan di sampingnya. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Kamar tamu. Sudah seminggu terakhir, Laras tidur di sana, tapi Siska belum sempat membereskan lemari yang jarang dipakai. Mungkin ada petunjuk di kamarnya, pikirnya, lalu bangkit dari tempat tidur dengan hati-hati. Dengan senter ponsel, ia menyusuri lorong gelap menuju kamar tamu. Bau kopi masih tercium samar-samar di udara. Pasti cangkir tadi siang yang belum dicuci, gerutunya. Saat membuka pintu, ia menemukan Laras sedang duduk di tepi tempat tidur, menggenggam foto Polaroid yang sudah menguning. Gadis itu terlonjak kaget, lalu buru-buru menyembunyikan foto di balik bantal. "Mau ambil selimut, Bu?" kata Laras gugup. Tapi Siska tak peduli. Matanya tertuju pada buku berwarna coklat tua yang tergeletak di bawah kasur. "Itu punya Pak Ardi," bisik Laras, tapi Siska sudah mengambilnya. Di halaman pertama buku harian itu, tertulis nama Ardi Wijaya dengan tinta biru pudar. Siska membuka halaman acak, lalu membeku. Sebuah foto Polaroid jatuh dari sela-sela kertas. Ardi dan Laras, masih muda, berpelukan di depan Danau Toba. Di balik foto, tertulis dengan tinta merah. "Mungkin kita memang tidak ditakdirkan bersama, tapi aku akan selalu mencintaimu. Laras, 2015. Darah Siska mendidih. Ia langsung berlari ke kamar, mengguncang-guncang tubuh Ardi. "Jelaskan ini," teriaknya sambil melemparkan buku harian ke wajah suaminya. Ardi terbangun dengan mata nanar, lalu pucat pasi saat melihat foto itu. "Siska, dengar, itu masa lalu. Aku sudah memilihmu." "Masa lalu? Terus kenapa dia ada di rumah kita? Kau sengaja memasukkan mantan ke rumah tangga kita, hah?" Ardi terdiam. Matanya berkaca-kaca, tapi Siska tak peduli. Ia menggeledah lemari, lalu menemukan struk transfer dari rekening Ardi ke nomor rekening Laras. Total 50 juta rupiah selama 6 bulan. Uang itu untuk biaya kuliahnya, desis Ardi. Dia butuh bantuan. "Persetan, kau bohong. Kalian bahkan masih berhubungan." Siska menangis tersedu-sedu, sementara Ardi hanya bisa menunduk. Di kejauhan, terdengar suara pintu kamar mandi tertutup. Laras, yang pasti mendengar semuanya. Siska tak lagi bisa fokus bekerja. Di kantor, tangannya gemetar saat menggambar desain logo untuk klien. "Kamu kurang tidur, Sis?" tanya Rani, rekan kerjanya. Siska hanya mengangguk, padahal yang sebenarnya ia pikirkan adalah, apa Ardi benar-benar menyesal? Atau dia hanya berpura-pura? Di rumah, situasi semakin mencekam.
Laras bersikap seperti tak terjadi apa-apa, bahkan lebih rajin dari biasanya. Tapi setiap kali Siska melihatnya menyapu di dekat Ardi, ia seperti menyaksikan adegan slow motion dalam film thriller. Dia pasti punya rencana, bisiknya pada diri sendiri. Siska memutuskan menyelidiki Laras lewat media sosial. Ia meminjam HP Ardi saat suaminya mandi dan mengetik nama Laras di Instagram. Tapi akunnya privat, hanya menampilkan foto profil hitam putih dan 3 postingan. Foto ibu tua di rumah sakit dengan caption, "Doa untukmu, Bu." Gambar sunset dengan quote, "Cinta sejati tak pernah mati, hanya terpendam waktu." Video singkat gelas kopi tumpah dengan tulisan, "Ada yang harus dibayar." Siska merinding. Ini ancaman, pikirnya. Ia screenshot semua postingan itu, lalu mengirimkannya ke grup WhatsApp ibu-ibu detektif yang ia ikuti. Dalam hitungan menit, grup itu meledak. Wah, kayaknya si Laras ini punya agenda. Jangan-jangan dia mau balas dendam sama Ardi? Atau minta jatah warisan? Sementara itu, Ardi semakin mencurigakan. Ia pulang lebih larut dengan alasan lembur, tapi Siska melacak lokasi HP-nya via Find My Device, dan titik biru itu selalu berhenti di dekat kontrakan Laras di kawasan Jagakarsa. Saat dikejar, Ardi berkilah. "Aku cuma kasihan sama dia. Ibunya sakit kanker, sis. Aku cuma mau bantu." "Bantu? Dengan transfer uang ke rekeningnya? Dengan memasukkannya ke rumah kita? Kau pikir aku bodoh?" teriak Siska. Ardi hanya menunduk, lalu tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Surat perjanjian pranikah. Aku mau menghapusmu dari daftar ahli waris. Aku takut Laras memanfaatkanmu," katanya dengan suara bergetar. Siska tertawa sinis. "Jadi, selama ini kau cuma anggap aku ATM berjalan?" Malam itu, Siska duduk di teras sambil menatap pisau dapur yang ia sembunyikan di saku. Kalau aku tusuk Laras, masalah selesai, pikirnya gila-gilaan. Tapi tiba-tiba ponselnya berdering. Sebuah nomor tak dikenal mengirim pesan. Ardi dan Laras janjian di hotel dekat stasiun Bogor besok jam 3 sore. "Aku kasihan sama kamu, sis." Siska menangis terseduh. Ia tahu ini jebakan, tapi ia juga tahu harus membuktikan kebenaran. Di kamar mandi, Siska menatap cermin. Matanya bengkak, rambutnya berantakan. "Aku harus kuat," bisiknya. Tapi saat ia membuka WhatsApp, ada pesan dari Ardi. "Sis, aku udah putusin Laras. Dia nggak akan ganggu kita lagi." Siska tertawa sampai menangis. "Kau kira aku masih percaya? Kau bahkan nggak tahu dia selama ini mengirimiku pesan anonim," balasnya. Di sudut ruangan, Laras menguping sambil memegang ponsel. Air mata mengalir di pipinya. "Maafkan aku, Bu Siska, tapi aku benar-benar butuh uang untuk operasi ibu." Desisnya lirih. Pesta ulang tahun pernikahan kelima, ruang ballroom Hotel Mulia, dipenuhi dekorasi bunga lavender dan lilin aromaterapi. Tamu-tamu berdandan glamor, sementara Ardi dan Siska berdiri di panggung, tersenyum kaku untuk foto. "Aku nggak sanggup melanjutkan ini," bisik Siska, tangan gemetar memegang mikrofon. Tiba-tiba, musik berhenti. Siska merebut remote dari MC dan memutar rekaman audio. Suara Laras dan Ardi menggema di seluruh ruangan. "Kau harus bayar aku 2 miliar, Ardi. Kalau tidak, aku akan bilang ke Siska soal anak kita." "Jangan, Laras. Aku sudah transfer uangnya bulan lalu. Apalagi maumu?" "Hahaha. Kau pikir uang 50 juta bisa tutup mulutku? Aku butuh lebih. Atau mungkin, aku harus ceritakan ke Bu Siska soal malam itu di Danau Toba." Ruang ballroom hening. Siska menatap Ardi yang pucat pasi. "Jadi selama ini, kau tidak hanya selingkuh, tapi juga punya anak dengan dia?" tanyanya lirih. Laras tiba-tiba naik ke panggung, wajahnya penuh air mata. "Maafkan aku, Bu Siska. Aku terpaksa. Ada seseorang yang memaksa aku memeras Pak Ardi. Mereka punya foto-foto ibuku di rumah sakit. Mereka bilang akan membunuhnya kalau aku tidak nurut." Siska tertegun. "Apa? Lalu kenapa kau tidak lapor polisi?" Karena orang yang memeras kami adalah bos perusahaan tempat Pak Ardi bekerja. Mereka tahu Pak Ardi menyuap direktur untuk naik jabatan dulu." Ardi tiba-tiba jatuh tersungkur. "Cukup, Laras. Kau sudah janji diam." "Tidak, Pak. Saya lelah hidup dalam ketakutan," jerit Laras. Siska melepas cincin kawinnya dan melemparkannya ke wajah Ardi. "Kita cerai. Aku akan laporkan kau dan bosmu ke KPK. Dan kau, Laras, keluar dari rumahku sekarang juga." Tamu undangan heboh. Seorang netizen merekam adegan itu dan langsung mengunggahnya ke TikTok. Dalam hitungan menit, tagar embel-embel perselingkuhan Bukit Anggrek menjadi trending.
2 minggu pasca pesta rumah di Bukit Anggrek Residence, terlihat sepi. Kardus-kardus berisi barang Siska berserakan di teras. "Kau yakin mau pindah?" tanya Ardi. Suaranya parau. Siska hanya diam sambil melipat baju ke dalam koper. Di sudut kamarnya, ada paket kecil dari Laras, dikirim diam-diam ke rumah orang tuanya. Isinya flash disk berisi rekaman percakapan bos Ardi yang memeras mereka, serta surat tulisan tangan. "Bu Siska, maafkan saya. Uang yang Pak Ardi transfer ke saya. Itu bukan untuk saya, tapi untuk membayar cicilan rumah sakit Ibu. Saya hanya dimanfaatkan. Hati-hati Bu, mereka masih mengawasi." Di televisi, berita tentang kasus suap di perusahaan Ardi ramai diperbincangkan. KPK menggeledah kantor pusat, dan Ardi terlihat diwawancara dengan wajah tertutup masker. "Saya hanya korban, Pak. Mereka yang mengancam keluarga saya," ucapnya lirih. Siska mengganti channel. Ia lebih tertarik pada video blognya sendiri yang sedang viral. Cara hadapi perselingkuhan tanpa kehilangan diri sendiri. Sudah ditonton 2 juta kali. Media sosial yang menghakimi. Di Twitter, netizen terbelah. "Siska lebay. Harusnya urusin rumah tangga sendiri, bukan diumbar ke publik." Support Siska. Perempuan harus berani melawan ketidakadilan. Di Instagram, fotonya bersama cincin kawin yang dilempar ke wajah Ardi diubah menjadi meme. Cincin boleh lepas, tapi harga diri tetap terjaga. Laras menghilang pembantu itu lenyap bagai ditelan bumi. Nomornya tak aktif, dan kontrakannya di Jagakarsa sudah kosong. Tetangga bilang, ia pergi ke Medan untuk merawat ibunya. Katanya ada donatur yang membantu biaya pengobatan. Celetuk seorang ibu di warung. Siska hanya tersenyum miris. Ia tahu donatur itu pasti dari KPK, bagian dari siasat untuk melindungi saksi. 6 bulan kemudian, Siska duduk di kafe kecil di kawasan Kemang, laptop terbuka di depannya. Di layar, tampilan blog pribadinya, Single Fighter Mom. Kini memiliki 50.000 pengikut. Ia menulis artikel terbaru. Cara bangun bisnis dari nol pasca dicerai suami selingkuh. Di luar jendela, hujan rintik-rintik membasahi trotoar. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. "Halo Bu Siska, ini Laras. Saya sudah di Australia. Terima kasih untuk semuanya. Ibu saya sudah sembuh dan saya dapat beasiswa S2 di sini. Maafkan saya." Siska tersenyum. "Hidupmu masih panjang, Laras. Jangan ulangi kesalahan yang sama." Di sudut kafe, seorang pria berjas rapi menghampirinya. "Bu Siska, saya dari penerbit Gramedia. Kami ingin menerbitkan buku Anda." Sementara itu, di penjara Sukamiskin, Ardi menatap langit-langit sel sambil memegang foto pernikahannya. "Aku memang bodoh," gumamnya. Di layar televisi di ruang kunjungan, tampak wawancara Siska di Insert Live. Bukan soal menang atau kalah, tapi tentang berani memilih diri sendiri.